Nggak ada apa-apa. Cuman ya gitu buset, sampai ternyata kita menyaksikan sendiri bahwa bencana kita udah Salam sejahtera buat kita semua ya. Kembali lagi bersama kita di channel Sanesasa Official. Gua Ruslan, di samping kita ada abang kita, Bang Paul. Gimana Bang Paul, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat sekarang. Sehat lah ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita mau coba ngobrol-ngobrol flashback lagi kejadian yang waktu gempa di Cianjur. Oh, yang menggemparkan itu sampai kemana-mana. Tapi kebetulan kita posisinya pas lagi ada acara yang pulang. Iya, itu dia. Anu kurang nute pahama karena kita waktu malam itu kan subuh itu emang pulang nggak ada rencana buat apa segala macam lah, karena ada keperluan. Gue nganter Bang Poul ke Cianjur karena emang ada perlu. Waktu itu mau ngegarap rumah, cuman ya ada sedikit yang mau dipertanyakan dulu ke guru beliau. Jadi akhirnya kita balik tuh waktu itu pagi-pagi, berangkat dari Bogor itu sekitar habis subuh. Ya. Habis subuh kita normal perjalanan sepuncak, nggak ada firasat, nggak ada kejadian apa-apa lah awalnya. Belum ada bayangan ya situ. Nah kita nyampe ke rumah itu sekitar jam 12-an, jam 12 istirahat karena kita kebetulan emang meskipun waktu malam itu nggak tidur, tapi emang kita ya udahlah naon narik sarema nggak usah di tempat kita lah gitu. Jam 2 bisa tiba-tiba ya. Tapi situ sama saya kan lagi nggak ada ya, lagi pisah. Enggak, lagi pas di iya lagi kan, iya kan. Jadi di rumah ya. Si Uwa juga kan lagi si Bibi lagi lagi sholat duhur. Nah waktu gembar. Tapi yang jadi apa pertanyaan kok alhamdulillahnya bisa kita balik dengan keadaan kampung yang waktu itu emang lagi aman dulu, nggak ada apa-apa. Cuman ya gitu buset, sampai ternyata kita menyaksikan sendiri bahwa bencana di tempat kita lahir, tempat kita tinggal. Biasanya kan lihat di TV segala macam. Tapi itu jujur tragedi yang sangat momen-momen tidak bisa dilupakan. Nyampe kita lah bisa nyeritain ke anak-anak kita yang baru lahir bahwa saat terjadi gempa itu kita juga ada sedikit partisipasi lah gitu maksudnya. Soalnya pas waktu kejadian bener-bener nggak diduga itu ya Allah, kita nggak ada. Pas waktu itu sedikit cerita, pas waktu datang bencana itu kan sekitar jam 2 ya, jam 2 siangan lah, jam 2 siang. Nah kita itu bawa anak Poe ya kan, dari kan kita itu dari Bogor. Atas dulu. Ya dari atas bawa si Ajmi doang kan. Ya pas waktu itu bawa si Ajmi doang kan. Ya bawa kalau salah. Soalnya kalau bini gue kan di Bogor ya. Waktu itu di Bogor nggak ikut, kita yang balik. Ya Allah, itu nggak ada firasat bahwa ada bencana apa, buset ya, segitu langsung segitu banyaknya korban berjatuh buset. Kadang tapi alhamdulillahnya gini, posisi kita dengan adanya bencana gitu, tapi kita ada di posisi tempat lahir kita. Jadi keluarga yang ada di tempat kita, jadi kita bisa lihat sama nolongin, bisa lihat langsung. Terus kita bisa evakuasi keluarga kita lah, keluarga tercinta, busetnya. Coba kalau misalkan kita posisi lagi di luar, tapi ngerinya gitu. Tapi yang hal paling lucu juga ya, pas waktu lagi ada bencana begitu, terus mati lampu kan, buset mati lampu tuh lama banget, itu berapa hari, nyampe berapa hari. Iya, karena yang pas waktu lagi lucunya kan, gue pribadi udah janji ya mau bawa anak-anak belanja jajan apa aja silakan gue bayarin gitu katanya. Pas kebetulan emang posisi. Iya, walaupun posisi lagi begitu. Tapi tetap itu rencana awal itu buset deh berjalan alhamdulillah. Nyampe anak-anak belanja tuh ke sebuah minimarket lah ya. Belanja apa aja silahkan gitu. Sampai kita bingung waktu itu mau narik duit, emang kan mesin ATM semua mati. Akhirnya ada satu orang penolong tuh
di daerah Cibeber lah gitu ya, ada warung kayak Briling itu, tarik tunai bisa di situ. Waktu itu narik tunai di situ, akhirnya anak-anak bisa terrealisasi meskipun dalam kondisi darurat, tapi tujuan bener, tujuan itu tujuan kedua sebenarnya. Iya, tujuan pertamanya sebenarnya kita malah nggak jadi waktu itu. Pekan soalnya karena keburu terjadi itu sebenarnya sih. Kan kalau rencana yang pertama kan itu berhubungan sama gempa juga. Soalnya kita kan pas waktu itu mau nanya-nanya masalah kita ngebangun hari apa, terus jam berapa gitu. Kapan. Iya gitu. Cuman emang rencana pas waktu itu kan Bang Paul mau bangun rumahnya di titik posisi gempa ya. Gua kan kasih saran, ayeuna lamun misalkan tanya terus arek ngagarap rumah, kata gua kan gitu. Orang aja yang udah rumahnya jadi rusak, masa kita mau nantang Gusti Allah, nah gitu di situ. Akhirnya ya pertimbangan lagi, akhirnya nggak jadi. Nyampe kita itu berapa bulan tuh mau bikin rumah, tapi udah tetap tertunda. Tertunda nyampe berapa bulan, tapi alhamdulillah masih tetap berjalan. Pas mulainya itu kalau nggak salah pas saat lebaran haji ya. Dia udah emang posisi wilayah udah agak kondusif, segala macam, susulan segala macam udah nggak ada, barulah eksekusi. Buset, yang dibikin ngerinya gitu, kita langsung menuju ke titik pusat gempa. Buset ya Allah, ada videonya sih, udah nanti kita tayangin videonya. Tapi alhamdulillah ya, saudara-saudara yang benar-benar di titik gempa kita bisa kunjungin terus alhamdulillah sedikit bantuan dari teman-teman rekan-rekan kita itu yang dari kota, yang dari Jakarta, yang dari Bogor, yang di mana kita bisa bantuin masalah gitu, bisa bantuin masalah keuangan, baju apa, alhamdulillah ya Allah. Kita jadi benar-benar sejarah gitu, kita ada di posisi titik terendah orang-orang waktu itu. Sebenarnya kita bangga bener sama diri sendiri, soalnya kita hujan-hujan, pokoknya nanti ada videonya nih. Kita hujan-hujan, posisi hujan, tapi tetap menuju ke titik tujuan karena waktu itu emang udah berapa hari kita di sana ya. Iya, apalagi kita ke titik bener-bener pusat gempanya itu buset. Ntar gua kan aja lah. Iya, gua sampai pertama mau evakuasi bah tuh. Buset, dari Rancagong sampai ke atas, anjir, aing sumpah demi Allah nangis lah gitu. Nangis terharu lihat kiri kanan, ya Allah, itu lemur orang. Terus bencana gede teh di lemur orang, bencana gede ada di kampung kita lah. Biasanya kita cuma lihat di TV, di mana segala macam. Oh, di situ benar-benar. Pas kita pulang buset teh ada lucunya juga. Sempat begini, HP hilang. Itu di Kodim bebas ya? Bebas. Terus posisi sebelum itu buset jalan kita muter-muter. Udah jauh banget. Mana macet, mana apa udah hujan terus kita tapi momennya pas waktu kita cari jalan itu alhamdulillah kita bisa lihat juga bener-bener di titik itu. Oh ya, lebih parah segala macam. Indomaret apa semua pada hancur, pada rata semua. Itu dia sekolahan segala macam gitu. Malah kita perjalanan dikejar itu karena waktu itu emang kerjaan udah ditunggu, besok udah harus masuk, mau nggak mau kita ya balik. Meskipun dalam kondisi hujan, kondisi macet ya dipaksain tetap. Kita juga pulang kan muter lewat Jongo, karena waktu itu emang puncak masih ketutup longsor. Iya, masih ditutup jalan. Pusatnya di Kecamatan Cugenang. Daerah situ pokoknya banyak banget lah. Ngeri banget itu. Tapi bener. Tapi ada katanya banyak isu ya, itu rumah yang di atas satu enggak. Iya. Terus gitu. yang gua ngerasa nggak enak ya, kadang orang di luar Cianjur yang buat statement di Facebook segala macem, orang Cianjur rasakeun apa kumaha. Nah, gua waktu ketemu kemarin di Jakarta tuh ada security lah gitu lah. Gua ngobrol sama security karena dia sempat ada omongan juga bahwa wah kok Cianjur pantas dikasih bencana kayak gitu juga, orang-orang kurang dibantah langsung. Wow, tuh pantas sih kurang teh posisi ngomong gitu, posisi pas lagi emang orang dalam keadaan duka, tapi banyak statement orang Cianjur mah pantas diberi bencana kieu nah gitu kan nggak pantas. Pokoknya mah emang lumayan sih sejarah di situ teh ada lah gitu. Tapi pas kita mau pulangnya bisa deh cari jalan itu, bener-bener cari jalan nih pulang kita nyampe bener-bener udah jauh tapi tetap ditutup itu jalan. Kita harus balik lagi mana macet, mana banyak tenda-tenda di samping, ada yang nangis, ada yang ini, ada yang gitu bisa. Tapi sejarahnya kita itu jadi tahu gitu, pelosoknya bener-bener pelosok. Gak nyesel juga, tapi cuma kehambat kita perjalanan ke pulang doang. Harusnya kita nyampe tempat pas waktu itu nyampe jam 9 kita kan jam 12
jam 1 udah dari rumah. Nah dari rumah pun kita posisi hujan-hujanan terabas ya. Iya, Alhamdulillah pokoknya setiap momen kita mah kalau emang ya rek hujan, rek panas digaskin. Pas waktu habis sholat kan, pas waktu itu kan habis sholat sambil istirahat, beli makanan, terus kita mampir dulu di pinggir jalan sambil makan. Habis sholat itu kan HP buset deh. Tapi alhamdulillahnya Pan. Iya bisa. Dia tergeletak di bawah tempat kita. Yes. Tergeletaknya itu di Bawah kita ya. Bawah tempat nongkrong. Tempat nongkrong alhamdulillahnya nggak ketinggalan di mana-mana gitu. Maksudnya. Kalau coba kalau misalkan hilang, karena kita itu bukan 1-2 kali ngebantuin orang sebenarnya. Apalagi si Bang Po, karena dulu kita di lewat puncak sebelum Cibenang ada kejadian mobil terbalik. Buset. Kita ngebantuin segala macam, malah HP dia yang hancur. Sony waktu itu, HP Sony. Tapi bener hancur. Nah. Tapi bener kenapa gitu? Tiap saya ngebantuin orang, nolongin orang yang kecelakaan tapi ininya ampasnya itu kena diri sendiri. Iya, itu dia yang jadi heran. Iya, apa karena saya dulunya nggak benar apa gimana? Kalau itu sih nggak tahu ya, karena kalau yang penting kan sekarang ya kita niatnya baik ngebantuin segala macam, tapi ada aja impas yang kok gua yang nolongin malah gua yang kena ikut musibahnya pas juga. Waktu itu kan HP yang beli hampir 40 juta ya. Yang lipat itu yang bisa jadi gede itu. Buset deh. Tapi daripada dibenerin itu udahlah gitu. Tapi itu sempat dibenerin sama mantan bini ya. Sempat mau dibenerin. HP nggak ada. Iya itu dia. Apa nggak ada? Terus itu dia, kadang kita ngebantuin segala macam ada aja. Kemarin apalagi ya lumayan lah gitu, tapi ikhlas sih, soalnya ikhlasnya bukan karena bantuin orang nyampe alhamdulillah bisa, yang tadinya orang bukannya kita tahu kuasa Allah ya. Orang tadinya orang mau mati kita bantuin. Kan kebanyakan kan kalau bantuin orang harus nunggu polisi dulu ini dulu. Kalau kita mah enggak. Mau kita jadi saksi, mau kita mau dituduh, yang penting Allah tahu kita nolongin orang yang mau mati. Itu dia niatnya. Yang penting kita mah niatnya ke situ. Tapi kalau dulu emang kita sering bolak-balik mondar-mandir Cianjur. Kita itu yang hampir tiap ini ya, kita mah nggak pernah ini ya. Iya. Istilahnya mah kalau dulu tiap hari gitu. Kalau sekarang mah emang ya udah banyak kesibukan. Terus waktu sebenarnya waktunya kita kadang ya nggak bisa ini kayak dulu lah. Tapi mikir lagi nih, kapan gitu bisa terulang lagi, apa bakalan keulang apa enggak gitu ya. Momen yang udah dilewatin itu ya selalu ada gitu. Tapi ya kayaknya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kalau yang bagus, yang senangnya kita mudah-mudahan bisa ulang kembali. Terus tapi yang kesusahan susah-susah waktu itu mudah-mudahan nggak terulang lagi. Modelan dulu sampai habis bensin berapa kali, terus kadang uang ke Cianjur Bogor itu kadang nggak bawa duit ya, duit paling ya berapa sih buat bensin, rokok gitu doang paling, tapi tetap jalan kita ya. Tapi ya kita mah pengen minta bantuan juga, dukungan juga lah buat semuanya. Dari omongan ngobrolan kita itu kalau ada hikmahnya, ada bagusnya, kalau ada bagus atau hikmahnya boleh diambil. Kalau nggak ada ya jadiin hiburan aja dah. Ya gitu. Apa kalau misalkan nggak ada kekurangan apa salah kata juga ya maaf. Kita bertukar pikiran aja. Kalau misalkan kita salah, tolong di komen, tolong disaranin kayak gimana lah gitu. Kita sebenarnya tujuan ya buat video kayak gini ya, satu buat dokumentasi kita, terus gitu. Yang kedua kadang ketika kita nggak bisa ketemu ya ada sedikit terobati lah. Iya, video ngeliat video seru segala macam ya. Di balik itu, di samping itu ya kalau hiburan atau seru-seruan buat teman-teman ya alhamdulillah lah gitu, maksudnya siapa tahu ada yang bisa diambil gitu, maksudnya hikmahnya, perjalanannya segala macam gitu. Tapi bener ya waktu mah cepat banget. Perputaran ya Allah. Kemarin gini sekarang gitu, cepet banget. Tapi mudah-mudahan dari sekarang ke depan kita bisa jadi lebih baik juga lah. Iyalah, tapi orang nggak nyangka ya, orang
emang kita saudara, cuman kalau dulu kan jauh segala macam, tapi kok sekarang udah berapa tahun kita alhamdulillah terus jadi nggak putus lah gitu. Putus komunikasi, putus hubungan segala macam, masih alhamdulillah tetap erat gitu. Tapi yang saya terharu juga bisa bukan karena eratnya, bukan karena saudaranya, bukan pas waktu di mana gue susah bisa bantu, lu susah bisa bantu. Itu doang. Jadi perputaran kita tuh emang gitu terus. Bisa saling bantu, itu doang yang bikin momen-momen yang nggak bisa dilupain mak. Iya. Apalagi pas waktu lagi bersama kita nggak ada apa-apa itu, aduh ya Allah, itu nggak bisa lupa. Kadang ya posisi kita ya emang dari dulu sih kadang emang berangkat dari rokok susah segala macam, ya sekarang alhamdulillah ada sedikit perubahan. Kita, sama kemajuan juga. Sama kemajuannya alhamdulillah lah gitu. Meskipun kemajuan gue pribadi nggak terlihat, model kan Bang Paul udah kelihatan sekarang lah kemajuan udah bisa bikin rumah, bisa segala macam. Meskipun gua belum di titik itu, tapi untuk bisa bertahan hidup sejauh ini ya alhamdulillah lah gitu. Hidup sehari-harinya gitu lah istilahnya. Hidup sehari-hari lebih baik. Bisa nyambung rokok, nyambung makan gitu, udah alhamdulillah lah. Nah, di obrolan itu gua kemarin dapat cerita juga nih. Gua lagi makan, posisi ya gua biasa bekal lah kalau misalnya kerja malam, bekal dari rumah nasi terus beli chicken. Ada orang yang ngomong, penghasilan udah gede masih ngirit aja. Dalam hati gue gini, chicken itu menurut gue mewah Bang. Nah karena apa? Karena sebelum ini gue makan ya cuman telur segala macem. Karena makanya masih mending telur. Iya, makanya gitu jangan disamain. Sederhananya kita belum tentu sederhana buat orang lain. Ya, mungkin buat orang lain mewah, menurut yang lihat ya sederhana aja gitu. Pelajaran juga. Iya. Sehidup manusia itu ya, hidup kita itu nggak bisa disamaratain. Mewah menurut kita belum tentu mewah buat kamu gitu. Benar-benar itu. Jadi cuma pandangan dia gitu. Wah. Karena oke lah dia mah banyak udah banyak kecapai dari hal segi keuangan terus macem. Apalagi kalau dari keluarga berada mungkin itu mas sepele lah, tapi menurut kita ya, kita yang dari dulunya ngerasa telur aja kadang dibagi berapa orang nah gitu, menurut kita chicken itu udah mewah makanan gitu. Iya, makanya gitu jangan sekali-kali ya kita mandang mana mah ayeuna mobilan terus nanti udik apa koma ya belum tentu gitu, karena kebahagiaan inian nggak sama, relatif gitu, maksudnya beda-beda. Nah, kemarin gitu ada yang ngomong pas gua makan segala macem ya, menurut gua makan itu udah mewah. Sama aja kalau ada omongan gitu mau banyak juga nih kan, pengalaman pribadi juga ya. Banyak orang nyangkanya ke Paul ya, orang kaya. Terus wah mewah, terus dari keluarga darah biru lah, mau merah mau hijau, banyak yang ngomong katanya lu mah enak hidup, motor banyak, mobil banyak, terus duit tinggal minta. Hey, belum tahu isinya gimana, berjuangnya kita gimana, bisa titik punya motor, mobil, rumah, bikin rumah, itu perjuangannya. Emang tahu kita itu istilah kasarnya kita bisa berak sambil makan. Orang nggak tahu prosesnya, orang yang orang lihat ya hasilnya model. Kelihatan dari orang enak, warawiri ini tuh, tapi di balik itu kadang ada yang ngantuk ditahan, rasa lapar ditahan, pengen istirahat ditahan ya demi itu. Kadang orang ngelihatnya cuman ya enak segala macem gitu. Coba deh lo terjun di posisi gua, kuat apa enggak gitu. Tapi alhamdulillah kita gitu. Kuat ya. Meskipun kita ya dikasihnya kekuatan buat nahan beban segala macem gitu. Meskipun ya kalau orang ya mungkin beruntungnya dikasih keluarga yang buat banyak harta segala macam ya, tapi kita dikasih kekuatannya buat bertahan sama berjuang sendiri, itu dia yang alhamdulillah Bang pribadi. Jadi gimana caranya supaya kita nggak nyusahin keluarga lah gitu, pemikiran di situ. Alhamdulillah sekarang mah hampir beberapa hal yang dipengenkan sama kita udah tercapai. Iya, satu persatu. Tapi ada juga yang belum kita gapai. Masih ada lah beberapa, karena ya namanya hirup mah beren ayadi lah gitunya. Masih banyak kekurangan.
Kalau kita udah punya juga tetap ngerasa kurang karena sifat manusia kan. Iya, bukannya kita nggak bersyukur tapi ya tetaplah karena buat penyemangat juga. Oh apalagi nih ya gitu paling. Ya mudah-mudahan lah di balik obrolan-obrolan kita, sejarah perjalanan kita ada yang bisa diambil hal baiknya. Ya ini kalau ini cuma cerita doang, cerita pengalaman kita. Gitu. Ya siapa tahu ada yang hikmah, ada yang sama satu perjalanannya gitu. Ya intinya kalau misalkan emang cuman buat seru-seruan, buat nemenin ngopi, ya makasih banyak alhamdulillah. Apalagi kalau misalkan mau di-share segala macam ya. Tapi tujuan ya tapi kita nggak muluk-muluk lah, yang penting kita ya buat dokumentasi aja gitu, buat ntar cerita ke anak tuh. Nih bapak nih dulu begini, kita ada posisi di sini nih, perjalanan kita itu seperti ini nah gitu. Neng nih ayah dulu begini nih gitu. Jadi ada sejarahnya lah. Iya, bisa cerita ke anak atau ke saudara yang belum tahu gitu. Karena kitanya ngerasa gitu sekarang kan babe udah almarhum. Nah itu dia, kita mau ngelihat babe itu kadang zaman dulu apalagi kan masalah foto aja udah terbatas, apalagi masalah video belum ada. Nah ya kita buat ke situ juga lah gitu, takutnya nanti kita udah tua udah nggak ada ya tetap ada kenangan. Oh babe gue masa mudanya gini nih, nah gitu dia lah. Yang penting meminta doanya juga dari semua, apalagi yang pada nonton atau gimana ya, saling doa lah gitu. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan yang nonton juga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, kita juga sama gitu. Iya. Saling doanya. Mudah-mudahan lah lancar segala sesuatunya, terus ya dimudahkan lah. Ya udah. Ya mungkin cerita kita ya cukup segitu dulu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil di balik cerita kita. Ya kalaupun nggak ada yang bisa diambil ya mudah-mudahan bisa jadi hiburan. Temen ngopi sambil ngopi sambil kita mau tidur kadang. Ya gitu, dengerin cerita orang gitu. Oke. Pokoknya sekian dulu untuk sekarang ya, kita next waktu kita pasti ketemu lagi, ngobrol lagi, sharing lagi. Jadi dari sekarang ke depan kita cari lagi nih apa pengalaman, kita tuangin lagi di sini. Kita mau cerita sejarah kita Beyang kan sekarang kan kita sekarang udah maju, masih tua juga. Iya, itulah udah mulai umur udah bertambah gitu. Oke, teman-teman. Pokoknya kalau ada yang bisa diambil alhamdulillah, jangan lupa di-share. Kalaupun nggak ada yang bisa diambil ya mudah-mudahan jadi hiburan lah, tempat ngopi, ngobrol segala macam. Saya atau gua Ruslan pamit undur diri, dan ada Bang Po. Iya. Undur diri ya. Makasih nih. Nanti kita lanjut, semoga ada hikmahnya lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.